Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan, kita akan lanjut lagi untuk belajar pemrograman PLC tentang bagaimana logika dan sekuensial. Oke, nah karena kita ini adalah belajar tentang mekatronik ya secara utuhnya. Berarti kan tidak hanya pemrograman PLC aja yang harus kita kuasai, tetapi sistem yang lain baik dari sisi elektrik, ya dari sisi kontrol dan juga dari sisi mekanik, gitu ya. Nah, hari ini kita akan sedikit merubah apa yang kemarin sudah kita kerjakan bersama-sama tentang studi kasus mesin stamping. Nah, sedikit perubahan tadi itu ternyata nanti tidak berpengaruh banyak terhadap program kita, ya. Tetapi memang ada perubahan di situ. Nah, perubahan di situ itu terkait dengan sistem mekanik yang akan kita gunakan. Nah, apa perubahan yang terjadi? Nah, kita lihat bersama-sama di sini, oke ya. Nah, ini adalah studi kasusnya yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Sekarang saya yang ingin membedakan adalah bahwa solenoidnya menggunakan semuanya solenoid ganda. Ya, jadi 5/2 solenoid ganda. Jadi kita tetap memiliki 3 buah silinder, ya. Tetapi di sini solenoidnya menggunakan solenoid yang 5/2 double solenoid atau solenoid ganda. Nah, di sini apa yang nantinya ini akan berubah di dalam program PLC kita? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita tidak usah membuat rangkaian input-output PLC-nya, ya. Saya sengaja membuat di sini supaya lebih luas, sehingga kita dapat fokus diskusi untuk pemrograman logika dan sekuensial untuk PLC kita. Oke ya. Nah, Anda bisa melihat video saya sebelumnya bagaimana kalau ini diselesaikan dengan menggunakan solenoid yang tunggal. Nah, sekarang kalau kita solenoid ganda, apa bedanya? Nah, sekarang kita akan membuat diagram sekuensialnya. Nah, sama bahwa jika tombol 1 ditekan dan sensor B3 itu mendeteksi benda. Nah, sekarang kita membuat penamaannya sedikit berbeda sesuai dengan standar, ya. Nah, jadi kalau kita ini menggunakan silinder 1, berarti nanti semua sensor dan juga solenoid itu angka depannya adalah 1. Yang ini menunjukkan bahwa ini adalah sensor yang dipasang di silinder 1. 1B1 dan 1B2. 1B1 untuk minimal, 1B2 untuk maksimal. Nah, demikian pula yang solenoid 1Y1 dan 1Y2. Kalau silinder 2, 2B1 dan 2B2. Ya, 2Y1 dan 2Y2. Kalau silinder 3, 3B1 dan 3B2, sedangkan solenoidnya 3Y1 dan 3Y2. Maka ini sudah kita ubah, ya. Terus kemudian sensornya yang kemarin kita B7, sekarang kita ganti B3. Jadi ini sensornya jika tombol ditekan dan ada benda. Nah, kemudian apa yang perlu ditambahkan kemarin? Jika silindernya minimal, berarti ini 1B1 dan 2B1 dan 3B1 ini mendeteksi, maka yang terjadi adalah silinder satunya maju, ya, plus. Nah, di sini yang sekarang kita membedakan, silinder 1 maju, bahwa apa bedanya antara solenoid ganda dengan solenoid tunggal, ya. Kalau solenoid tunggal, nah ini yang harus diperhatikan. Tadi yang saya sampaikan, kenapa saat kita bicara mekatronik, maka kita harus bicara secara holistik. Nah, saat tadi menggunakan solenoid, sebelumnya menggunakan solenoid yang tunggal, sekarang solenoid ganda. Nah, kita harus memahami karakteristik atau cara kerja dari solenoid
yang ganda. Ya, untuk solenoid tunggal, ya, mungkin saya jelaskan solenoid tunggal. Maka di sini solenoidnya hanya satu di sini. Sedangkan di sebelah kanan ini ada pegas atau spring. Jadi nanti kalau misalnya solenoid ini tidak aktif, maka yang normal itu adalah yang ruang kedua di sini. Ya. Sehingga dari anginnya menuju ke depan dan kemudian dari depan dibuang ke udara luar. Kalau ini aktif, ini akan bergeser, ya, sehingga udara dari depan, dari belakang ini akan mendorong silinder maju, kemudian udara dari depan akan dibuang ke udara luar. Ya, Anda lihat tanda panahnya ini menunjukkan arah dari anginnya. Nah, kalau solenoid ini dimatikan, karena nanti di kanan itu ada pegas, maka otomatis solenoid akan kembali ke posisi semula. Itu yang solenoid tunggal. Tetapi yang solenoid ganda ini beda. Jadi kalau untuk menggeser ini ke kanan, maka yang 1Y1 ini harus aktif. 1Y2 harus mati. Ya. Terus kemudian kalau kemudian ingin menggeser balik lagi ke tempat semula, 1Y1 ini harus dimatikan. Tetapi kita tidak cukup hanya mematikan 1Y1, kita harus menghidupkan 1Y2 supaya solenoidnya bergeser kembali ke posisi semula. Nah, itu yang membedakan. Kalau sebelumnya ini dimatikan, otomatis balik karena ada pegas. Sekarang kalau ini dimatikan, kita harus menghidupkan yang sebelah kanan, ya, supaya solenoidnya bergeser. Itu yang membedakan sehingga programnya nanti sedikit akan berbeda. Tetapi kemampuan kita dalam sekuensial dan logika ini tidak akan mempengaruhi tidak akan banyak berpengaruh terhadap sistem kita. Nah, kita lihat di sini kalau silinder 1 itu maju, maka ya kalau maju maka 1Y1 aktif dan 1Y2 ini harus mati. Maka di sini tertulis 1Y1-nya itu harus plus, tetapi 2Y1-nya harus minus. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, kemudian kalau silindernya sudah maju akan menyentuh 1B2. Ya. Kalau 1B2 ini maju, maka silinder 2-nya ya, silinder 2-nya harus maju. Nah, kalau silinder 2 maju, berarti ini adalah 2Y1-nya itu harus plus dan 2Y2-nya harus minus. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Terus kemudian kalau ini silinder 2 sudah maju akan menyentuh 2B2. Ya, 2B2. Oke. Nah, kalau 2B2 ini aktif, ini silindernya mundur, ya. 1 mundur, 2 mundur. Ini silinder 1 itu dan silinder 2 itu harus mundur dua-duanya. Maka untuk silinder 1 ya, untuk silinder 1 berarti 2Y1 harus ini adalah ya, ini adalah 1Y2. Ya, kita harus berarti ini adalah 1Y2 itu harus plus, sedangkan 1Y1-nya minus. Ini untuk silinder 1. Untuk silinder 2, 2Y2-nya plus, 2Y1-nya minus. Ya. Nah, nanti kita lihat. Nanti Anda juga bisa cek program yang sebelumnya. Nah, kemudian ini apa? Berarti kalau dua silinder 1 dan silinder 2 sudah mundur, maka di sini 1B1 dan 2B1 itu harus sudah aktif semua ya sensornya. Maka baru silinder 3-nya yang maju. Ini silinder 3 plus, berarti
3Y1-nya itu adalah plus dan 3Y2-nya minus. Ya. Terus kemudian akan menyentuh apa? 3B2. Ya, 3B2. Ya, sensor maksimal, 3 maksimal, ya. Nah, ini silinder 3 minus. Berarti di sini ini adalah 3Y2 plus, terus kemudian 3Y1-nya minus. Oke, sehingga menyentuh 3B1 ini yang akan mereset sistem. Ini adalah reset. Oke, terus kemudian kita kasih nama yang ada di sini. Ini adalah kemarin W0.0, ini adalah W0.01, ini adalah W0.02, ini adalah W0.03, ini adalah W0.04, dan ini adalah W0.05. Juga direset oleh tombol 2. Ini tombol 2 di sini. Ya, ini adalah sekuensialnya. Ya. Nah, sekarang adalah programnya. Bagaimana programnya? Oke, nah sekarang ayo kita buat bersama-sama. Nah, kita syaratnya tadi di sini. Berarti di sini syaratnya adalah tombol 1. Ya. Ini adalah tombol 1, terus kemudian B3 sensor benda, terus kemudian 1B1 silinder 1 minimal, 2B1 silinder 2 minimal, terus kemudian 3B1 silinder 3 minimal. Terus kemudian ini adalah tombol 2 di resetnya, dan di reset juga dengan menggunakan W0.05. Oke, ini menghidupkan W0.00. Oke, kemudian di latching. Ya, ini W0.00. Oke, ini yang satu sudah kita buat. Ya, terus yang di sini sama, berarti ini adalah 1B2 diberi syarat W0.00 menghidupkan W0.01. Kemudian di latching di sini W0.01. Oke ya, ini kedua sudah selesai kita buat. Ini dua sudah selesai kita buat. Ayo, silakan teman-teman melanjutkan juga. Nah, di sini saya buat warna biru yang berbeda. Ini 3 di sini kita buat. Ya, 3 di sini. Oke, 2B2. Nah, nanti kalau ada kesalahan teman-teman bisa membetulkan. Ini syaratnya adalah W0.01. Ini adalah syaratnya mengaktifkan W0.02. Oke. Ini adalah W0.02. Oke, yang 3 sudah selesai. Sekarang yang keempat, ya. Selalu dibuat seperti ini. Ya, di latching.
Nah, seperti ini. Ini syaratnya adalah sini. Sehingga ini adalah W 0,02. Ini W 0,03. Ini adalah 4 di sini. Ini adalah, berarti di sini kita keliru. Di sini ada tambahan 1 lagi. Ya, latchingnya di sini. Ini adalah 1B1 dan 2B1. Ya, di latchingnya di W0,03. Ini adalah yang keempat. Oke, yang kelima. Maka ini yang kelima. Bukan W. Ya, maaf. Ini 3B2. 3B2. Ini yang kelima. Oke. Nah, ini syaratnya. Ini adalah outputnya. Kemudian di latching. Ya, ini W0,03. Ini adalah latchingnya. Apa syaratnya? Ini adalah W0,04. Ini adalah W0,04. Oke. Terus yang keenam terakhir, ya. Ini 6. Yang terakhir sebetulnya bisa tidak di latching, ya. Tapi ini saya latching supaya sama, gitu ya. Ini W0,04 sini, ya. Terus di sini adalah 3B1. Ini W0,05. Ini W0,05. Nah, untuk yang di sini sama persis ya, nih. Nah, sekarang yang beda adalah di outputnya, teman-teman. Ya, outputnya apa bedanya? Anda lihat di sini bahwa W00 kalau kemarin itu hanya menghidupkan 1Y1 saja, tapi di sini harus mematikan 1Y2. Maka di sini W0,0 itu harus menghidupkan 1Y1, ya, tetapi harus mematikan 1Y2. Ini adalah W0,00. Ya, bedanya ini. Kemarin hanya menghidupkan ini, sekarang kita mematikan Y1, Y2. Sama juga W01, ya, W0,01 itu menghidupkan 2Y1, tetapi harus mematikan 2Y2. Ini adalah W0,01. Ya. Jadi ini yang ke-6, ini yang ke-6, ini yang ke-7, ini yang ke-7 di sini. Nah, sekarang yang ke-8. Nah, ini bedanya. Ya, yang ke-8 Anda lihat di sini. Saya tulis pakai tinta yang berbeda, misalnya hitam, ya. Di sini dia kan harus memundurkan silinder 1 dan silinder 2. Maka di sini dia mengaktifkan 2Y2, maka di sini harus diaktifkan, ya. 1Y2, ini 1Y2 diaktifkan. Ini saya buat gini. Ini adalah W0,02, tapi juga mematikan ini W0,02, juga mematikan 1Y1, ya. Menghidupkan 1Y2, mematikan 1Y1. Terus kemudian menghidupkan 2Y2, berarti ini harus dihidupkan. Ini W0,02, tapi mematikan 2Y1. Ini mematikan
2Y1 W 0.02. Ya. Nah, jadi saat Anda tidak memahami cara kerja dari solenoid valve di sini, nanti maka programnya akan kesulitan, ya. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa menyelesaikan dengan lebih mudah. Dan terakhir W03, bukan terakhir nih, W03 W0.03 mengaktifkan 3Y1 W0.03, nah, normally close, mematikan 3Y2. Ya, ini Anda lihat. Terus kemudian 3Y2 dihidupkan, maka di sini selanjutnya W0.04 menghidupkan 3Y2, mematikan W0.04. Ya, program kita sudah selesai. Ya, Anda lihat untuk program di bagian inputnya yang bawah sama, tetapi program outputnya berbeda. Ya, tadi ini 8, ini 9, ini 10. Ya, ini 8 ada di sini W02. Ya, ini 8, 8, 8, 8. Ya, W02. 9 berarti di W03 ini 9, ini kemudian 10. Ya. Anda lihat, semoga jelas, Anda bisa perbesar. Sekarang teman-teman, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana pemrograman logika sekuensial ini akan sangat bermanfaat nanti di semua jenis aktuator yang akan kita gerakkan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana aktuator elektroneumatik yang solenoid ganda, dan sebelumnya kita aktuator elektroneumatik yang solenoid tunggal. Apa bedanya? Anda lihat ini adalah bedanya, tetapi konsepnya untuk program logika sekuensialnya tetap sama. Nah, teman-teman mungkin sudah membuat juga. Apakah teman-teman benar sama sesuai yang ada di sini? Apakah di sini ada yang salah? Mari kita diskusikan. Silahkan komen di bawah, ya, di video di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.